Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia SMPK Penabur Jakarta. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita kenali terlebih dahulu tokoh ini. Adakah di antara kalian yang tahu siapakah dia? Ya, benar. Dia adalah Greta Thunberg. Greta adalah aktivis lingkungan Swedia yang mengampanyekan isu-isu terkait pemanasan global dan perubahan iklim. Ia menjadi terkemuka setelah memulai pemogokan sekolah pertama yang dilakukan untuk memperjuangkan isu-isu pemanasan global di luar gedung parlemen Swedia. Bahkan, pada Desember tahun 2018, ia berpidato di Konferensi Perubahan Iklim PBB. Dan pada Januari 2019, ia diundang untuk berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos. Lalu, mengapa kita berbicara tentang Greta? Kita berbicara tentang Greta karena hari ini pembahasan kita adalah mengenai pidato persuasif. Sebelum kita memulai pembahasan, persiapkan terlebih dahulu buku teks kalian, yaitu buku Bahasa Indonesia terbitan Intan Pariwara halaman 21 sampai 31. Selain itu, jangan lupa juga siapkan buku catatan dan alat tulis. Apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kita juga akan menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang didengar dan atau dibaca. Lalu, apa pengertian pidato? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Gagasan dalam pidato diungkapkan secara lisan di hadapan pendengar. Gagasan tersebut dihadirkan sebagai suatu informasi, pernyataan, ataupun ajakan yang ditujukan kepada pendengar. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis pidato. Jenis pidato yang pertama adalah pidato sambutan. Sambutan merupakan jenis pidato yang dapat disampaikan secara tertulis atau lisan, yang biasa disampaikan oleh orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Kerangka sambutan berupa pembuka, ungkapan perasaan, dan diakhiri dengan penutup. Berikutnya adalah pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat, yang dapat berbentuk pengumuman, penjelasan, imbauan, dan pesan. Misalnya, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dan imbauan pemerintah. Yang ketiga adalah pidato instansi. Pidato instansi bersifat memberikan penerangan, penjelasan, dan pendidikan yang disampaikan melalui berbagai media massa, misalnya pidato dari instansi Dirjen Pajak mengenai imbauan agar tertib membayar pajak. Dan yang terakhir adalah pidato ceramah.
Jadi, ceramah itu termasuk pidato ya. Ceramah merupakan jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu yang bersifat umum di hadapan pendengar. Misalnya ceramah politik, ceramah keagamaan, dan ceramah kesehatan. Lalu, apa saja ciri-ciri teks pidato persuasif? Pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk mengajak, meyakinkan, atau membujuk pendengarnya. Karena itu, pidato persuasif mengandung argumen-argumen atau alasan untuk meyakinkan pendengar. Nah, pidato persuasif juga menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Lalu, bagaimana metode berpidato, terutama pidato persuasif? Yang pertama adalah dengan cara memoriter atau disebut juga menghafal. Pidato memoriter merupakan metode pidato yang dilakukan secara hafalan. Pembicara menuliskan pidatonya terlebih dahulu, kemudian menghafalnya kalimat demi kalimat. Yang kedua adalah cara berpidato dengan manuskrip atau naskah. Pidato manuskrip merupakan metode pidato dengan membaca naskah secara utuh. Metode pidato ini sering digunakan para pejabat dalam acara-acara resmi. Yang ketiga adalah pidato impromptu. Pidato impromptu disebut juga metode serta-merta, spontanitas, atau dadakan. Pidato impromptu digunakan pada acara-acara tidak resmi dan pembicaranya ditunjuk secara mendadak. Misalnya pidato pada acara ulang tahun, syukuran, atau hajatan. Yang keempat adalah pidato ekstemporal. Pidato ekstemporan merupakan metode pidato yang dilakukan dengan mempersiapkan konsep pidato secara garis besar. Jadi, pembicara membawa catatan kecil sebagai pengingat urutan isi pidato. Lalu, apa tujuan pidato persuasif? Yang pertama adalah menghibur pendengarnya. Pidato persuasif dapat disisipi sedikit humor atau lelucon untuk menghibur pendengar. Namun ingat, jangan terlalu sering menyampaikan humor dalam pidato persuasif, karena humor yang berlebihan dapat mengalihkan tujuan utama pidato persuasif. Berikutnya, pidato memberikan kita informasi. Pidato persuasif berisi bermacam-macam informasi yang dapat digunakan untuk menguatkan argumen pembicara sebelum mengajak pendengar. Dengan informasi-informasi tersebut, diharapkan pendengar lebih mudah memahami tujuan dan ajakan pembicara. Lalu, pidato persuasif juga bertujuan untuk meyakinkan pendengarnya.
Pidato persuasif bertujuan meyakinkan. Untuk itu, pembicara menyampaikan berbagai argumen agar pendengar meyakini dan mempercayai isi pidato yang disampaikan. Yang keempat, pidato persuasif bertujuan untuk menggerakkan pendengar agar melakukan sesuatu. Untuk itu, pembicara harus meyakinkan pendengar dengan argumen-argumennya yang kuat. Nah, setelah membahas tujuan pidato, kita selanjutnya akan membahas langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca atau mendengarkan pidato dengan saksama. Setelah mendengarkan atau membaca, kalian bisa mencatat informasi-informasi apa saja yang penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Dan yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Nah, berikutnya kita akan membahas simpulan isi pidato. Karena tadi kita juga membahas mengenai simpulan. Maka, apa itu simpulan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, simpulan berarti hasil dari proses menyimpulkan. Simpulan juga berarti kesudahan pendapat atau pendapat terakhir yang berdasarkan uraian sebelumnya. Simpulan pidato persuasif merupakan intisari dari pidato persuasif yang dibaca ataupun didengarkan. Bagaimana langkah menemukan pokok isi pidato? Tentu, yang pertama kalian harus membaca atau mendengar pidato dengan saksama, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kalian dapat menganalisis ide pokok serta menyimpulkan pokok isi pidato. Nah, sekarang bagaimana langkah menyimpulkan pidato persuasif? Yang pertama adalah kalian harus memusatkan perhatian. Lalu jangan lupa siapkan alat tulisnya juga. Yang ketiga, kalian harus dengarkan atau membaca pidato dengan saksama. Setelah membaca, catatlah pokok-pokok pidato yang berupa informasi saat sedang mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Lalu, simpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca dan tuliskan simpulannya dalam beberapa kalimat. Ingat, ada beberapa syarat simpulan teks. Yang pertama adalah memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak boleh menyimpang dari isi pidato. Dan yang ketiga, simpulan bukan berupa komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Nah, setelah banyak hal tadi, apa sih yang kita pelajari hari ini? Kita hari ini sudah belajar mengenai seluk-beluk pidato persuasif. Apa saja? Yang pertama adalah pengertian pidato. Lalu,
kita juga belajar mengenai jenis-jenis pidato, serta pengertian pidato persuasif dan metode pidato persuasif. Kita juga mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif, yaitu caranya dengan apa? Yang pertama adalah menentukan tujuan pidato persuasif, dan kita belajar juga mengenai langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Kita juga belajar untuk menyimpulkan pidato. Kita belajar mengenai simpulan pidato, lalu langkah-langkah menemukan pokok-pokok isi pidato persuasif, langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif, serta syarat menyimpulkan isi pidato persuasif. Itu semua sudah kita pelajari hari ini. Nah, kini saatnya kita berlatih untuk menentukan informasi penting dan menyimpulkan isi pidato. Selamat berlatih!